Oke, setelah kemarin saya bikin first impression untuk Salvatore Uomo yang signature dan juga YSL yang La Nuit del Homme, sekarang saya udah mau masuk ke full reviewnya dari parfum Yves Saint Laurent yang La Nuit del Homme. Oke, secara kemasan kemarin udah saya kasih lihat dia punya capnya seperti apa, tampilan botolnya seperti apa. Kebetulan yang saya dapat ini adalah yang 40 ml. Oke, di toko online mungkin kalian bisa lihat yang 100 ml nya itu kisaran harga dari angka 1,2 sampai dengan 1,6. Oke, dia capnya cukup berat plastiknya dan dia bukan magnetik tapi dia merekatnya cukup baik ya. Oke, dari performance SPL dan notesnya mungkin saya akan ulang di notesnya dulu baru saya masuk ke SPL nya. Kalian jika mau lihat performance dari spraynya seperti ini, oke, cukup baik ya. Dari notesnya kita akan cium di sini, emang dia karakternya adalah Oriental Spicy ya. Oriental Spicy yang dikeluarin sama YSL yang La Nuit del Homme ini yang keluaran tahun 2009. Dia dibikin sama 3 desainer yang saya sendiri juga lupa, dan semalam juga saya lupa nyari tahu siapa aja, karena yang saya ingat tuh hanya si Anne Filippo aja. Anne Filippo itu dia yang bikin Paco Rabanne Invictus, dia yang bikin Coach for Men, dia juga yang bikin 212 VIP Black. Oke, dengan wangi Oriental Spicy ini dia karakternya cukup berat ya, jadi kalau kalian yang suka spicy yang agak berat mungkin ini cocok buat kalian, tapi ini wanginya enak spicy-nya. Oke. Oke, di saat awal kalian akan langsung mendapat wangi spicy dan citrus yang bersamaan. Kalian akan dapat di sini wangi kardamom ya, kardamom dan bergamot. Jadi kardamom itu kalau kalian cukup familiar istilah Indonesianya adalah kapulaga, dia semacam rempah-rempahan juga. Wangi kardamom dan wangi bergamot di awal cukup dominan dan dia cukup lama bertahan di fase first note-nya gitu ya. Jadi pergeseran dari first note sampai ke mid note-nya dia cukup panjang karena emang dia punya SPL-nya saya bilang cukup sangat baik. Ini di baju saya kemarin saya pakai spray kurang lebih 10 spray, dia bisa bertahan di angka 12 jam lebih. Saya pakai kurang lebih jam 6 ya pas maghrib, itu sampai tadi pagi jam 8 jam 9 di baju saya masih tercium wanginya. Tapi setelah 8 jam pemakaian di baju saya pun mungkin lebih banyak tercium oleh saya pribadi. Kalaupun misalnya teman-teman mau nyium wangi kita itu yang bisa nyium hanya orang-orang yang dekat dengan kalian aja. Oke. Secara longevity dia lama banget gitu kan. Oke, saya masuk lagi ke fase mid-nya. Mungkin di sini kalian akan langsung masuk fase mid-nya yang udah kecium wangi dari woody dan rempah juga. Kalian akan dapat di sini wangi woody dari cedarwood dan ada juga kalian cium dari wangi jinten ya. Jadi kalau kalian cukup familiar dengan jinten ya, di sini ada wangi seperti jinten juga. Sampai nanti di fase akhirnya yang saya cium sampai dengan 12 jam plus itu, kalian bisa ngedapetin wangi dari vetiver dan lavender yang sangat baik ya kombinasinya. Perpaduan dari wangi lavender dan ada juga wangi vetivernya. Walaupun yang dominan tuh lebih ke arah si vetivernya, tapi lavender ini juga menyeimbangkan wangi dari dry note tadi. Oke, dengan karakter dia yang dark dan maskulin gitu kan, dengan spicy yang kuat, menurut saya ini cukup bagus kalian pakai di malam hari gitu ya. Oke, kurang lebih itu dari review dari saya. Kalau misalkan kalian emang mau jadiin ini sebagai koleksi parfum kalian, ini oke banget. Tapi kembali lagi, wangi seperti ini adalah wangi love or hate gitu ya. Nggak semua orang suka dan nggak semua orang juga tidak suka. Tapi kalau menurut saya wangi ini makin lama kalian pakai, wanginya jadi lebih makin enak dicium gitu ya. Oke, terima kasih dari saya dan sampai ketemu lagi. Ciao, see you.